Menyusuri wilayah barat Kabupaten Sumedang, pemandangan deretan pedagang yang menjajakan komoditi unggulan daerah dapat ditemui di sepanjang sisi jalan. Ubi madu Cilembu mendominasi tiap bilik dagangan. Ya, ubi Cilembu telah menjadi varietas umbi unggulan di Indonesia. Setelah kurang lebih 15 km menempuh perjalanan dari pusat Kabupaten Sumedang, akhirnya tiba juga saya di Desa Cilembu yang terkenal sebagai penghasil ubi madu. Dan perjalanan saya kali ini akan mengupas sisi sejarah, pertumbuhan serta perkembangan dari potensi desa yang satu ini, yakni ubi madu Cilembu. Berada di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjung Sari, Desa Cilembu menjadi pusat perhatian karena keberadaan komoditi ubi dengan rasa yang khas. Hadirnya ubi Cilembu tidak terlepas dari catatan sejarah yang melekat di dalamnya. Pada akhir abad 19, Pangeran Arya Suatmaja yang saat itu menjabat sebagai Bupati Sumedang disuguhi ubi khas saat berkunjung ke Desa Cilembu. Ketika dirasakan oleh beliau, disicipi, keluarlah kata-kata dalam bahasa Sunda. Ngeunah pisan ya, wi teh. Amisna karasa luar biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia, enak sekali ini ubi Cilembu, manisnya luar biasa. Dari ucapan sang bupati, berbuahlah keyakinan masyarakat untuk menanamnya. Uniknya, ubi yang dihasilkan di kawasan Cilembu mempunyai rasa manis tidak dimiliki oleh wilayah lain. Jika bibit-bibit ini ditanam di wilayah yang lain, itu akan terjadi variasi akibat pengaruh lingkungan. Nah, biasanya itu ke arah bentuk. Contoh misalnya ketika ubi nirkum ditanam di luar Cilembu, maka ukuran ubinya menjadi lebih kecil dan kadang-kadang hanya akarnya saja yang muncul kecil-kecil. Nah, tapi ketika ditanam lagi di Cilembu, mereka akan menjadi kembali ke semula. Inilah yang memotivasi para petani untuk fokus mengembangkan lahan dan menanaminya dengan ubi. Pancaran cerah sinar matahari tampak kontras berpadu dengan sejuknya udara yang menghantarkan langkah saya menuju salah satu perkebunan ubi di Desa Cilembu. Puluhan pekerja beraktivitas sejak pagi hari. Kebetulan hari ini adalah waktu panen ubi. Saya sangat antusias untuk bergabung dengan para pekerja memanen hasil dari setiap petak tanah. Ini biasanya kalau musim panen ini ada musim-musimnya gitu? Ada. Ada ya, Iya. berapa bulan sekali? Gitu? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali? Iya. Nah, kalau misalnya satu kali panen ini dapat hasilnya berapa banyak? Dari 100 bata itu nyampe 2,5 ton nih. 2 ton Iya. setengah ya? Iya. Setiap masa panen memang menjadi momen membahagiakan bagi petani. Kerja keras mereka saat menanam ubi terbayar. Ada rasa optimis yang terpancar saat menarik setiap sisi akar yang merambat, meskipun hasil yang didapat pun beragam. Bu, ini sendiri kalau ubi-ubi ini ada kelas-kelasnya gitu nggak Ada. kalau dijual? Ada. Ada ya? Ada. Oh, harga jualnya juga beda-beda? Beda, iya. Per kilo berapa kalau? Kalau yang besar ini ya, yang kelas A 6.000 per kilo. Kalau kelas B? Kalau yang B 3.000 Kelas C-nya? per kilo. Yang kelas C 1.500 sampai 2.000. Oh, kalau saya ini dapat kelas apa nih? Ah, itu Oh, kan saya paling dapat besar. kelas A. Wah. Berarti saya jualnya nanti 6.000 per kilo Iya. ya? Inilah salah satu dinamika dalam berkebun ubi. Kita tidak bisa memastikan seluruh ubi yang dipanen memiliki kualitas yang sama karena jenis tanaman yang sifatnya merambat. Setelah dipanen, ribuan kilogram ubi dikirim ke beberapa pabrik yang masih berlokasi di Desa Cilembu. Dari puluhan tangan pekerja pabrik inilah, ubi diproses hingga layak untuk dikirim ke berbagai daerah. Kebetulan ubi Cilembu itu selain dipasarkan di pasar regional, juga dipasarkan di pasar internasional. Dan kami juga di sini dari setiap bulannya itu ubi Cilembu keluar dari Desa Cilembu itu kurang lebih 400–500 ton itu yang keluar itu. Hampir seluruh kawasan di Indonesia dan negara-negara di Asia menjadi tujuan pasar ubi Cilembu.
Bahkan negara maju seperti Jepang menjadi salah satu pengekspor terbesar komoditi ini. Rasa penasaran pun menggelitik saya. Akhirnya saya datang ke salah satu kios ubi Cilembu. Hanya dengan menggunakan oven atau alat panggang sederhana, ubi siap dinikmati. Asap yang mengepul pada ubi telah menyibakkan aroma manis yang menggugah selera. Ya, ternyata tidak salah ubi Cilembu ini dinamakan ubi madu. Karena ternyata setelah proses oven selama kurang lebih 2 jam ya Pak ya. Ubi ini mampu mengeluarkan cairan yang bentuknya seperti madu dan rasanya pun tak kalah manisnya dengan madu. Manis Pak. Iya. Meskipun memiliki klasifikasi kelas yang berbeda-beda, namun dari tingkat kemanisan rasa, pada setiap ubi yang ditanam di Cilembu tetap sama. Jadi di Cilembu ini ada yang disebut dengan ubi nirkum, no, kemudian ada rancing. Semuanya itu mempunyai kandungan kemanisan yang tinggi. Nah, itu adalah genetiknya yang menyebabkan mereka mempunyai kandungan gula tinggi. Tapi ubi-ubi yang lain itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan fruktosa tinggi, sehingga rasa kemanisannya menjadi kurang. Keistimewaan yang dimiliki ubi Cilembu mampu dikreasikan dalam berbagai macam olahan. Dari hasil tangan-tangan kreatif inilah, ubi Cilembu mampu mendunia. Inilah gebrakan yang patut menjadi catatan dalam ingatan anak bangsa. Meski tak ada campur tangan dari pemerintah, ubi Cilembu mampu mengepakkan sayapnya hingga ke tingkat pencapaian yang mengagumkan. Satu lagi hasil kekayaan alam di bumi pertiwi yang ternyata mampu dikenal bahkan diminati hingga mancanegara. Ubi madu Cilembu menjadi bukti potensi desa yang mampu berkontribusi bagi daerahnya, yakni dengan mengangkat serta memajukan perekonomian warga sekitar. Silahkan. Iya. Wow.